wabarakatuh, Bu Cia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai proses coaching ini, perkenalkan pada sesi 3 ini yang berperan sebagai observer saya sendiri Mustamin SPDI NPD dan coach Ibu sendiri dan sebagai coach yaitu Bu Nida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cia? Alhamdulillah Pak, sehat. Begini Bu Cia ya, sebelum Bu Cia melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkenaan dengan kompetensi inti seorang coach. Ada beberapa rubrik yang nantinya akan saya amati. Yang pertama, selama proses coaching, diharapkan alur tirta ini yang mencakup tujuan, identifikasi, respon aksi, dan tanggung jawab. Akan tampak nanti selama dialog antara Ibu dengan Ibu Nida. Nah, kompetensi yang dimiliki Bu Cia di sini sebagai coach, menurut Bu Cia yang seperti apa, Bu? Jadi begini ya Pak, menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 yang merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach, yakni present kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, jadi dari ketiga kompetensi coaching yang dikembangkan, kira-kira manakah yang Ibu rasa akan diobservasi secara spesifik? Jadi yang akan saya kembangkan nanti yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Wah, bagus sekali tuh Bu. Kalau begitu, apa indikator ketercapaian tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh Bu Cia? Jadi harapan saya itu Pak, pertama melalui pertanyaan berbobot dapat menstimulasi pemikiran coach sehingga dapat memunculkan ide-ide berlian yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, menggali nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi nyata atau solusi bagi penyelesaian masalahnya. Jadi saya catat ya Bu, bahwa Ibu mengharapkan nanti coach dapat memiliki ide brilian dalam pengembangan kompetensi dirinya dan dapat menemukan sebuah solusi atau beberapa solusi bagi penyelesaian masalahnya. Begitu ya Bu? Betul sekali Pak Mus. Baiklah Bu, saatnya Ibu Cia dan Bu Nidar melakukan proses coaching. Saya persilahkan Bu. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Asnidar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Cia. Kenapa ya Bu Nidar kayak nggak bersemangat? Ada masalah apa ya? Itulah Bu, ada beberapa hal yang saya ingin sharing ke Bu Cia. Masalah apa ya Bu? Jadi penasaran. Gini ya Bu, sebenarnya saya punya permasalahan mengajar di kelas saya. Ada apa dengan anak-anak di kelas Ibu? Biasanya kan kelas Ibu itu dikenal sebagai kelas pandai dan guru nyaman mengajar di kelas tersebut. Itulah Bu, saya juga heran. Kali ini kelas saya itu beda dari tahun sebelumnya Bu. Beda bagaimana maksud Ibu Nidar? Kemarin saya memberikan PTS IPA, kan setelah saya periksa, waduh, betul-betul ya hasilnya sangat mengecewakan saya. Ada sekitar 90% siswa saya itu tidak tuntas. Nilai mereka berada di bawah KKM Bu. Jadi saya jadi galau memikirkannya. Jadi itu yang membuat Ibu kurang semangat dan galau Bu. Betul Bu Cia. Saya itu jadi kepikiran, makanya saya ingin sharing sama Ibu supaya saya dapat solusi dari permasalahan itu. Jangan down dulu Bu dan patah semangat ya, insya Allah. Jadi tujuan percakapan kita hari ini
Bu Nidar ingin semua anak kelasnya itu mendapatkan nilai yang tuntas dan bagus saat penilaian sumatif. Kan begitu maksud Ibu? Betul banget, Bu. Saya ingin citra kelas saya itu bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, Bu. Kelas yang nyaman dan kelas yang smart. Wah, bagus sekali nih ya Bu Nidar ini. Semoga pertemuan ini bisa menggali ide-ide cemerlang sehingga menemukan solusinya dan harapan Ibu Nidar bisa terrealisir ya. Insya Allah, Bu. Amin. Coba Ibu pikirkan baik-baik. Sebenarnya mengapa nilai mereka bisa anjlok seperti itu, Bu? Itulah, Bu. Jika saya ngajar, saya tuh sering kesulitan memanage kelas mereka karena mereka itu kurang fokus apa yang saya jelaskan. Banyak di antara murid saya itu bercerita sambil bercanda-canda dengan temannya, bahkan ada yang jalan-jalan ke sana kemari. Kayaknya mereka kurang antusias, kelihatan kurang aktif dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas, Bu. Jadi saya kadang sebel sama mereka. Saya itu merasa nggak nyaman mengajar di kelas saya itu. Oh, jadi mereka itu kurang antusias dan kurang motivasi dalam belajar di kelas ya. Menurut pandangan Ibu Nidar, apa sebabnya sehingga mereka berperilaku begitu? Mungkin mereka merasa belajar mata pelajaran IPA di kelas saya itu sulit dan membosankan mungkin bagi dia. Saya merasa kira-kira metode mengajar saya yang monoton atau kurang variatif mungkin, Bu. Memangnya metode apa saja yang biasa Ibu gunakan saat mengajar? Saya itu sering menggunakan metode ceramah saja, Bu, dan kurang melakukan praktikum. Kadang media pembelajaran yang saya gunakan sepertinya tidak sesuai dengan kodrat zaman. Oh, begitu. Jadi media pembelajaran apa yang Ibu gunakan selama ini? Yaitu Carta, seperti Carta saja, Bu, ya, dan buku paket sebagai sumber belajar mereka. Saya juga bahkan belum pernah mengajak mereka belajar di luar kelas, misalnya belajar di lingkungan sekolah. Oh, begitu ya. Tetapi sebenarnya Ibu sudah sangat luar biasa ya, karena dapat mengidentifikasi sendiri akar permasalahan yang Ibu telah sampaikan. Dan saya yakin Ibu Nidar dapat menyelesaikannya. Ibu mungkin pernah mengikuti beberapa pelatihan akhir-akhir ini. Pernah, Bu, yaitu pada saat COVID kemarin, kita kan lebih banyak beraktivitas di rumah saja, sehingga saya itu memilih untuk mengikuti semacam webinar, pelatihan-pelatihan online mengenai guru-guru inovatif dan kreatif, dan saya pun banyak berselancar di dunia maya, gimana membuat media pembelajaran yang interaktif, pembuatan krisis berbasis game, seperti itu. Wah, bagus ya Bu Nidar. Jadi Ibu dapat membuat media-media interaktif dan kuis berbasis game. Oh ya Bu, kalau begitu dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Masih minim, Bu Cia. Sepertinya masih berada di angka 5. Oh, masih setengah ya. Nah, salah satu alternatif agar murid menjadi lebih antusias, Ibu Nidar sudah memiliki bentuk-bentuk kekuatan dalam menyelesaikan masalah Ibu. Oh ya, adakah hambatan atau kendala yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Ada, Bu, yaitu misalnya dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik itu tidak mudah ya, Bu. Walaupun saya sudah ikut pelatihan, namun tetap saja itu dibutuhkan kreativitas dan keahlian, terutama dalam bidang IT, Bu. Betul sekali Bu Nidar. Jadi apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi Ibu? Hmm,
Rencananya saya harus berkolaborasi dengan teman yang memiliki kemampuan mumpuni dalam hal penggunaan IT, guru BK atau untuk meningkatkan attitude menjadi lebih baik, juga agar murid saya dapat fokus dan tertarik dalam belajar IPA. Terus saya juga akan menerapkan teknik mindfulness. Jadi di awal pembelajaran maupun di tengah kegiatan inti saya itu akan mengajar mereka melakukan teknik stop atau bermain game agar murid itu dapat mengelola emosinya dan dapat refresh terhadap pembelajaran, Bu. Wah, luar biasa ya ide Ibu. Lalu bagaimana jangka waktunya? Terus apa yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan rencana aksi Ibu tersebut? Rencananya sih pada semester ini untuk KD berikutnya saya juga saya sudah harus menggunakan berbagai macam metode atau media interaktif, Bu, supaya saat murid kelas saya nanti itu mengikuti penilaian akhir semester, nilainya itu sudah pada bagus. Karena tentu saja mereka sudah tertarik untuk belajar IPA dan fokus serta memiliki motivasi yang tinggi dalam pembelajaran. Masya Allah, mantap sekali rencananya Bu Midar. Ini berarti Ibu sudah dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya. Alhamdulillah, Bu, doakan ya supaya dimudahkan. Amin. Oh iya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Insya Allah saya akan membelajarkan murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dan berbasis kebutuhan murid dengan menerapkan ilmu yang saya peroleh selama pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan seperti LKPD, berbasis game dan kuis berbasis game pada aplikasi Quizizz. Dan secara berkala akan membelajarkan murid di luar kelas, dalam hal ini pembelajaran berbasis lingkungan. Selanjutnya juga akan menerapkan pembelajaran emosional melalui teknik mindfulness untuk menarik dan memfokuskan murid dalam pembelajaran, Bu, agar mereka tidak bosan dan tertarik pada pembelajaran IPA. Oh, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid ya, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan dengan menerapkan teknik mindfulness dan pembelajaran berbasis lingkungan. Begitu kan Bu Nidar? Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen itu semua? Betul, Bu. Cia, saya akan berkolaborasi dengan guru BK agar murid lebih memiliki attitude yang lebih bagus lagi. Selanjutnya rekan sejawat agar bisa sharing dalam pembuatan media pembelajaran menarik berbasis IT dan sharing terhadap perkembangan semangat dan motivasi dalam pembelajaran serta orang tua untuk memonitoring anak-anak mereka. Karena Ibu Nidar sudah menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu ingin pada skala berapa? Jika 1 sampai 10 agar anak sudah dapat meningkat minatnya, antusias dan motivasinya dalam belajar IPA. Sebenarnya saya tidak ingin muluk-muluk, Bu. Saya ingin pada posisi 85 sampai 90-an. Bu Cia, murid saya itu di kelas yang saya ajar supaya kembali pada citranya semula, saya itu sudah sangat bahagia, Bu. Oh iya Bu, kira-kira siapa yang akan menjaga komitmen Ibu? Tentu saja saya sebagai guru kelasnya, selanjutnya guru yang lain, guru teman rekan sejawat dan juga orang tua siswa. Saya yakin Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Semangat ya Bu, good luck. Insya Allah, syukurnya Bu Cia atas spirit dan doanya. Oh iya, gimana perasaan sekarang Bu dan harapan Ibu sekarang? Alhamdulillah sudah plong dan lega luar biasa, Bu. Karena permasalahan yang pelik itu sudah ada solusinya.
Dan harapan ke depan, murid itu menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran IPA dengan semangat dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Syukurlah kalau begitu, Bu. Ibu Nidar sudah menyelesaikan permasalahannya sendiri. Semoga Ibu menjadi guru yang selalu dicari-cari dan dirindukan oleh muridnya ya. Insya Allah Bu, syukron ya Bu, karena Ibu Cia sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya mencari solusinya. Sama-sama Bu, semangat ya Ibu Nidar. Terima kasih Bu.